selama kita nggak merasa puas, kita pasti akan dituntut harus maju dan maju. Selamat siang Pak Isno. Perkenalkan, saya Ari Wicaksono, mahasiswa Universitas Tamanjaya. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk dapat mewawancarai salah satu pihak penting atau stakeholder salah satu perusahaan. Dan kebetulan di sini kami ingin berkesempatan untuk mewawancari Bapak selaku owner dari PT Takwa Saro Unggul. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan dulu diri Bapak dan juga Bapak sebagai apa di perusahaan? Ya, nama saya Suyitno, bisa dipanggil Suyitno. Saya salah satu pimpinan perusahaan ini yang bergerak di dalam bidang mekanikal, elektrikal, fabrikasi, konstruksi. Berarti untuk perusahaan Bapak namanya PT Takwa Saro Unggul ya Pak? Ya. Berarti itu meliputi seluruh bidang dari mekanik MEP, kemudian juga fabrikasi ya? Fabrikasi, konstruksi, Baik. sesuai dengan pesanan gambar. Baik. Selanjutnya Pak, tadi mengenai PT namanya Takwa Saro Unggul. Nah, Ya. kebetulan untuk nama PT-nya sendiri, Bapak itu terinspirasi dari mana sih Pak? Ya, itu saya ambil dari ada satu hikmah di mana seseorang yang bertakwa pada Yang Maha Esa itu pasti akan sukses dan selalu the best dalam segala-galanya. Nah, selanjutnya nih Pak, di dalam sebuah perusahaan PT Takwa Saro Unggul, kalau boleh tahu nih Pak, untuk struktur organisasinya seperti apa sih Pak? Bidang fabrikasi tentu ada manajer, desainer, kemudian supervisor, leader, dan tenaga ahli. Tenaga ahli itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu yang tenaga ahli di lapangan dan di workshop, karena kami menerima pesanan sesuai dengan apa yang diminta oleh customer. Jadi kadang-kadang setelah selesai fabrikasi minta juga diereksi di lapangan, dan juga memerlukan pengerjaan yang spesifik. Oh, baik. Nah, perihal proyek nih, tadi kan sudah sedikit membahas proyek nih Pak. Saat Bapak terjun pertama kali sebagai owner dari perusahaan PT Takwa Saro Unggul nih, bagaimana sih Bapak bisa meyakinkan orang-orang untuk bisa perusahaan PT Takwa Saro Unggul tuh bisa ikutin kontribusinya gitu dalam sebuah proyek? Era seperti sekarang itu kita harus bisa mempercayakan customer, terutama customer kita yang di bidang sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Mereka pasti tahu menilai kita, bagaimana cara kerja kita, bagaimana cara pelayanan kita, dan yang terutama adalah mutu daripada hasil kerja tersebut. Mereka tahu kita pasti dari hal-hal yang pernah kita bicarakan di lapangan. Itu macam-macam sifatnya. Ada yang datang sendiri order itu dari lapangan, ada yang juga dari mulut ke mulut, kemudian ada juga yang melalui tender dan sebagainya. Kebetulan kalau di dalam bidang fabrikasi konstruksi itu pada umumnya mereka sudah mengenal nama. Apabila nama kita baik dan pelayanan kita baik dan hasilnya pun baik, mereka kebanyakan suka bertanya dari orang ke orang, menanyakan siapa yang mengerjakan proyek ini, minta alamat dan sebagainya, sehingga mereka mengenal kita. Ada juga yang melalui tender atau lelang, ada juga yang melalui pertemanan. Jadi semua bisa didapatkan dengan cara macam-macam. Jadi paling utama adalah relasi apa ya, koneksi dari Relasi. satu orang ke orang lainnya. Human relation. Nah, perihal tadi perintisan Pak dan juga untuk kontribusi dari PT Takwa Saro Unggul, selama berapa lama sih Pak untuk PT Takwa Saro Unggul berkontribusi dalam sebuah bidang proyek ini? Cukup lama, dimulai dari tahun 1995. Oh, berarti di tahun 1995. Ya. Hingga sekarang ya Pak ya?
Ya kurang lebih hampir 25 tahun, 26 tahunan lah. Selama kurun 26 tahun, untuk proyek mana sih Pak yang menurut Bapak proyek itu berkesan bagi PT TSU? Itu semua pekerjaan berkesan. Dan dalam satu pekerjaan kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita merasa puas dengan pekerjaan, kita nggak akan maju. Jadi selama kita masih punya rasa tanggung jawab dalam pekerjaan, selama kita bisa memuaskan customer kita, itu tujuan kita. Tapi di dalam hal ini dan semata-mata itu aja, itu sih pasti. Yang kedua, kalau kita selama mengerjakan pekerjaan itu tidak didasari dengan rasa tanggung jawab, saya yakin tidak akan maju. Karena kita bertanggung jawab, disiplin, terutama dalam material, penggunaan barang. Customer kita saya yakin akan puas. Dan kemungkinan mereka merasa puas, tapi kita nggak akan merasa puas. Selama kita nggak merasa puas, kita pasti akan dituntut harus maju dan maju. Jadi kalau kita sudah merasa puas sampai situ, ya sampai situ aja kemampuan kita. Nah, kalau berarti itu kan seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT TSU itu semua berkesan ya Pak ya. Nah, kalau misalkan ada nggak sih Pak salah satu proyek yang menurut PT TSU itu sangat sulit untuk dilaksanakan? Ada, itu waktu pembuatan jembatan kabel selai di Kalimantan Timur, di mana TSU sebagai pelaksana eksekutor di lapangan, pelaksana konstruksi yang membutuhkan kecermatan, membutuhkan konsentrasi penuh. Dan di dalam pekerjaan ini tidak boleh dikatakan harus konsentrasi penuh. Tidak bisa buat main-main, tidak bisa buat sekedar bekerja, tidak. Ini karena ini membutuhkan, itulah yang membuat orang lain nggak bisa, sehingga kita bisa. Atas dasar yakin dan percaya tadi, yang pertama adalah skill, kemampuan kita dalam proyek tersebut. Saya katakan sulit, kenapa? Karena proyek itu tidak pernah gagal dikerjakan orang, kurang lebih 3 perusahaan. Dan pada waktu pengetesan itu tidak ada yang masuk, sehingga proyek itu terkatung-katung dan mangkrak sampai 3 tahun. Setelah saya melihat bahwa sini banyak faktor kesulitannya, saya beranikan diri. Dan mereka percaya betul ke saya karena mereka sudah tahu sebelumnya seperti apa yang telah saya lakukan, sehingga saya lah ditunjuk untuk menyelesaikan proyek itu. Alhasil, alhamdulillah ya berjalan lancar. Baik, perihal proyek yang sudah ditangani oleh PT TSU ini Pak, bagi Bapak pasti sebuah proyek kan pasti akan membutuhkan biaya. Nah, bagaimana pihak PT TSU untuk memecahkan permasalahan biaya itu Pak untuk di sebuah proyek? Dalam satu proyek itu ada kesepakatan awal yang dinamakan Memory of Agreement, atau juga yang memakai istilah Memory of Understanding. Ada juga yang mengeluarkan SPK atau Purchase Order. Itu tujuannya sama, dimana saling memberi, saling ada memberi kerja dan memberi perintah, dan juga ada yang menerima perintah. Jadi di sini harus ada kesepakatan antara pemberi dan penerima di dalam pengertian. Dalam satu proyek itu harus ada budgetnya dan bagaimana cara membiayainya, apa tanggung jawab daripada si kontraktor, kemudian apa tanggung jawab daripada si owner. Di situ tertuang bahwa suatu proyek itu bukan dana yang harus bisa
dikerjakan sampai selesai, dan juga perlu biaya sampai selesai yang harus dikeluarkan selama pekerjaan. Di dalam pelaksanaannya ini, suatu perusahaan bisa juga dengan modal sendiri, bisa juga dengan pinjam dana dari bank. Itu tergantung kesepakatan awal. Kalau memang perusahaan itu ada DP-nya, artinya DP itu sebagai down payment yang bayar awal. Dalam satu proyek biasanya ditentukan nilainya berapa persen, tergantung kesepakatannya. Dan untuk memenuhi kekurangannya itu, si pelaksana harus siap, baik itu material maupun dukungan dana itu harus siap. Entah tahu caranya dari mana, itu hanya owner pekerjaan inilah yang tahu. Kalau itu rahasia perusahaan, nggak mungkin kita akan beberkan di dalam masalah ini. Saya harus dapat uang dari A, B, C, nggak perlu. Yang penting pekerjaan itu selesai. Jadi itulah pintar-pintar mereka memecahkan persoalan ini, karena ini masalah yang rumit. Karena masalah dana itu menurut saya itu adalah sebagai tanggung jawab yang harus kita selesaikan tanpa dipisahkan orang lain. Dan juga kalau proyek itu proyek swasta biasanya pakai DP, kemudian pakai termin progres. Kalau proyek itu proyek pemerintah biasanya pakai sistem pembayaran, bisa juga dengan SKBDN atau dengan cara kredit lain, macam-macam. Yang penting tanggung jawab itu selesai. Oke, baik. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya aja, Pak. Bapak selaku Direktur Utama PT TSU nih, Pak, pastikan sudah mengalami banyak perjalanannya dari tahun 1995 hingga 2021 sekarang gitu. Ada kan nggak sih, Pak, sebagai Direktur Utama mengalami duka di perusahaan itu? Banyak. Boleh cerita salah satunya, Pak, atau bahasa negara? Dukanya apabila di dalam krisis moneter suatu negara itu berdampak luas. Karena bagaimanapun juga perkembangan ekonomi ini, perputaran ekonomi ini tidak menutup kemungkinan lari ke situ. Dan juga siapapun yang berkecimpung di dalam dunia ini pasti mengalami dampaknya. Ya dampaknya ya, dukanya ya kita punya tanggung jawab moral maupun material terhadap karyawan kita, di mana kita harus mengeluarkan biaya cukup banyak di saat pandemi seperti sekarang ini. Gak mungkin kita akan keluarkan mereka, berhentikan mereka di saat pekerjaan lagi slow down, karena nggak mungkin. Itu tanggung jawab kita. Jadi nggak semata-mata kita mencari keuntungan aja, tapi masih ada rasa kemanusiaan juga. Baik. Untuk mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, Pak, karena membahas tadi pandemi nih, Pak, kan pasti kan pandemi berdampak seluruh aspek gitu kan, perusahaan juga iya, pendidikan juga iya. Nah, sebagai Direktur Utama nih, Pak, gimana sih Bapak untuk bisa mempertahankan perusahaan Bapak agar tumbuh dan berkembang dalam kondisi seperti itu? Itu tergantung kita, pintar-pintar kita dalam melaksanakan ini. Bagaimanapun juga ini adalah namanya bencana nasional, bencana yang semua orang mengalami dan merasakan, baik itu efek maupun pelaksanaannya. Dan kita pintar-pintar kita cara kita supaya perusahaan tetap berjalan. Dan juga karyawan itu adalah aset utama kita, jadi kita nggak bisa kesampingkan mereka. Kita harus cari inovasi-inovasi yang bisa untuk menghidupi mereka. Banyak jalan yang harus bisa untuk menghidupi mereka. Di antaranya, selama kita masih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah ada jalan. Sesuai dengan nama perusahaan tersebut, yaitu Takwa Sarwondo. Sudah memprepare lah dengan ada nama perusahaan ini ya. Takwa. Oke. Baik, mungkin satu lagi nih, Pak, karena Bapak sebagai Direktur Utama kan udah punya perusahaan.
ini kita pengen tahu nih tips, mungkin Bapak bisa berikan sedikit tips and trick untuk mahasiswa-mahasiswa ini nantinya kalau misalkan mereka udah lulus terus mereka ingin bikin perusahaan nih Pak, tips and trick sebagai direktur utama dengan CEO-nya gitu. Ya, ini membuat suatu perusahaan itu nggak sebanyak gampang membalikan telapak tangan, karena dituntut tanggung jawab, dituntut ekonomi, dituntut tanggung jawab baik ekonomi maupun teknik. Dari segi ekonomi mungkin kita butuh modal, kita mau usaha paling tidak kita ya harus mempunyai bekal, baik itu pengalaman dalam pekerjaan, baik itu di dalam pergaulan. Sebaiknya untuk yang masih muda itu harus banyak belajar, harus mempunyai banyak inovasi, banyak yang harus dikerjakan di negeri ini, dan banyak orang yang membutuhkan di dalam dunia negara yang maju ini. Di dalam satu negara yang maju itu engineering sangat dibutuhkan, jadi banyaklah celah-celah dari situ yang harus kita ambil. Sebagai contoh aja, manusia ini hidup perlu air yang utama. Air ini kan bisa kita dapat dari air hujan, air sumur, air dan sebagainya. Itu harus dikerjakan dengan kelompok, tidak bisa dengan sendiri-sendiri. Itu perlu kerjasama antara teman dan juga informasi. Karena tanpa persatuan itu nggak akan menghasilkan satu pekerjaan yang baik. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Bapak Itno. Mungkin sekian untuk pertanyaan tentang PT PSU dan juga kontribusi dari sebagai perusahaan PT PSU juga. Mungkin dengan adanya wawancara ini bisa menambah pengetahuan kami sebagai mahasiswa yang nantinya mungkin bisa langsung lulus kemudian berkecimpung di dunia proyek seperti itu sih Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.